Yuk, bergiliran gue merama. Dalam sebuah tempat yang memiliki sebuah hukum, seharusnya masyarakat bisa merasakan adanya keadilan bagi mereka yang bersalah. Karena sebuah hukum itu seharusnya diciptakan atau dibuat untuk seluruh masyarakat, bukan untuk masyarakat tertentu saja. Jadi siapapun yang bersalah harus mendapatkan hukuman atas apa yang dilakukannya. Sedangkan yang tidak bersalah akan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Namun sayangnya sebuah hukum terkadang tidak bisa bekerja dengan baik dan selancar itu. Ada saja hal-hal yang selalu mengganggu berjalannya sebuah keadilan hukum. Bahkan terkadang hukum sering membuat keputusan yang salah, dari mulai menukar tersangka dan korban, pengurangan masa hukuman, sampai penetapan tersangka yang belum terbukti bersalah. Dan parahnya lagi jika yang berbuat salah adalah orang kaya. Sebuah hukum seringkali cenderung membelanya tanpa mencari tahu lebih lanjut peristiwa atau kejadian yang ada. Ya, simpelnya sih hukum ini akan membela orang-orang tertentu tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Nah, video yang akan gue bahas kali ini menggambarkan ketidakadilan hukum dalam salah satu episode SpongeBob SquarePants. Kalian penasaran gak dengan episode apa yang dimaksud? Kalau iya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Krab vs Plankton. Episode SpongeBob yang menyinggung atau menggambarkan tentang ketidakadilan hukum adalah episode yang berjudul Krab vs Plankton. Lalu di manakah letaknya atau bukti bahwa episode ini menyinggung hal tersebut? Jadi kalau kalian paham tuh dari awal juga kelihatan Plankton yang biasanya memakai peralatan lengkap atau alat-alat canggih buat mencuri resep Krabby Patty, secara anehnya dalam episode ini dia tidak menggunakan satupun alat-alat itu. Bahkan Plankton malah seperti penduduk biasa yang ingin membeli Krabby Patty. Lalu setelah sampai ke dalam Krusty Krab, Plankton pun tiba-tiba terjatuh karena lantai yang masih basah. Namun Tuan Krab selaku pemilik restoran bukannya meminta maaf, malah mempermainkan Plankton dengan sebuah Krabby Patty. Melihat kejadian itu, pelanggan yang sedang makan lalu mengatakan jika dia yang jatuh pasti akan langsung menuntut Tuan Krab karena tidak ada tanda peringatan lantai basah di situ. Nah, mendengar hal itu, Plankton langsung berpura-pura kesakitan dan berteriak kencang sampai-sampai semua pelanggan yang ada di situ menghampiri dirinya. Lalu Plankton dibawa ke rumah sakit sambil memperingatkan Tuan Krab tentang tuntutannya itu. Lalu saat Tuan Krab sedang kebingungan, tiba-tiba ada pengacara yang datang dan mengatakan bahwa dia bisa membuat Tuan Krab memenangkan kasus ini. Tuan Krab pun setuju dan mulai berdiskusi dengan orangnya. Setelah selesai berdiskusi, pengacara itu hendak keluar dari ruangan Tuan Krab. Namun tak disangka tepat di depan pintu ruangan, SpongeBob sedang mengepel, yang mana membuat pengacara itu terjatuh dan pingsan. Namun untung saja sebelum pingsan dia menyerahkan kasusnya kepada SpongeBob dan mengatakan kunci kemenangan kasus ini ada di dalam koper. Singkat cerita, Tuan Krab dan Plankton kemudian berada di persidangan, disaksikan oleh hakim, juri, dan penduduk Bikini Bottom. SpongeBob yang menggantikan pengacara Tuan Krab datang dengan membawa koper yang berisi kunci kemenangan kasus ini, sedangkan Plankton sebagai penuntut bersaksi sendirian. Karena semua orang sudah berkumpul, sidang pun akhirnya dimulai. Plankton sebagai penuntut mulai bersaksi di hadapan hakim, juri, dan para penduduk. Sedangkan Tuan Krab dan SpongeBob berusaha keras untuk membuka koper. Kesaksian Plankton sangat emosional, sehingga membuat juri serta hakim ikut menangis mendengarkannya. Plankton juga menunjukkan barang bukti yang menguatkan kalau Tuan Krab bersalah. SpongeBob selaku pengacara Tuan Krab pun tidak banyak membantu di situ. Malah yang ada SpongeBob membuat Tuan Krab menjadi lebih bersalah. Kedatangan Squidward juga sama saja tidak ada hasil. Lagi-lagi malah tambah memperburuk keadaan. Tuan Krab yang sudah pasrah dengan keadaan hampir menyerah dengan kasus ini. Namun SpongeBob tidak segampang itu menyerah. Dia meyakinkan Tuan Krab bisa memenangkan kasus ini sambil memukul kopernya. Dan tak disangka kopernya itu pun terbuka sendiri. Yang mana isi dari koper itu adalah sebuah Krabby Patty. Meskipun awalnya kebingungan, namun akhirnya SpongeBob paham apa itu hubungan Krabby Patty dan memenangkan kasus ini. Dan pada akhirnya pun kasus ini selesai dengan Plankton menyerah setelah digoda Krabby Patty. Tuan Krab pun ditetapkan tidak bersalah. Nah gimana, udah nemu kesimpulannya apa belum? Atau momen yang menunjukkan kalau sebenarnya Tuan Krab memang bersalah?
Kalau belum, mari kita coba bahas bersama-sama. Nah, dari awal cerita kita tahu kan kalau plankton terjatuh karena lantai basah namun tidak ada peringatannya. Di situ sebenarnya mau plankton terluka atau enggak, dia wajib menyalahkan Tuan Crab. Lah, dia masuk Krusty Krab kan karena mau mencuri resep Krabby Patty. Jadi dia terjatuh karena salahnya sendiri dong. Ya, kalau plankton seperti biasanya memang bisa dibilang itu salah plankton. Namun seperti yang gue bilang, di episode ini plankton tidak seperti ingin mencuri. Kalian tahu kan plankton kalau niat mau mencuri itu kayak gimana? Jadi kesimpulannya di episode ini sebenarnya plankton tidak menjadi ancaman sebuah pencurian. Lalu pada saat sidang berlangsung, plankton sempat menunjukkan barang bukti berupa tanda peringatan, yang mana hal itulah bukti jelas kalau Tuan Crab bersalah. Ditambah kesaksian SpongeBob dan Squidward tentang kelicikan Tuan Crab. Dengan semua bukti dan kesaksian yang ada, Tuan Crab juga sadar bahwa dirinya telah bersalah. Oleh karena itu dia pasrah dan hampir menyerah. Namun di akhir persidangan, Tuan Crab dan SpongeBob tahu kelemahan plankton, yang mana mereka memanfaatkan itu untuk membalikan keadaan. Plankton yang sangat suka Krabby Patty kemudian digoda dengan sebuah Krabby Patty di depan wajahnya, sampai dia tidak tahan dan menyerah. Padahal jika dilanjutkan, dialah pemenang atas kasus ini. Atau simpelnya sih, kasus ini Tuan Crab menyogok plankton dengan sebuah Krabby Patty untuk menyelesaikan kasus ini. Masih belum percaya Tuan Crab bersalah? Coba kalian perhatikan apa yang membuat SpongeBob menggantikan pengacara asli Tuan Crab. Ya, benar saja pengacara asli Tuan Crab terjatuh karena lantai yang basah tanpa adanya tanda peringatan. Hal ini sama seperti apa yang terjadi pada plankton. Nah, sekarang gimana kalau seandainya pengacara inilah yang menuntut Tuan Crab? Apa yang akan terjadi pada Tuan Crab dan restorannya? Ya, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. I think the girls with their nails done now.